Hah? Coba, orang kalau pinter ngaji, orang kalau seneng ngaji nggak suka guys ngurusin omongan orang, nggak suka guys ikut campur urusan orang. Daripada masalah orang, nah cari duitnya dari masalah orang, say. Asetnya jengger, dia keluar negeri jual apa-apem, say. Apa-apa, aper berjengger gosong. Tong itu, ya, yang dulu pernah digerebek lagi telanjang itu. Jangan samain nama Dewi Persik, jauh, say. Gue pemeran utama, kamu cuma siapa? Ya. Ini WOC ya, say. WOC Chanel hitam, seri 5 holo, aku kasih di murah aja 19,5. Ya. Coba lihat, dia mau ngomong apa? Gue telepon macam-macam nih si bangsat nih kalau hanya ini. Oh iya mah, aku seneng banget lah iso tonjok-tonjokan di mah. Bener mah, aku seneng banget kalau bisa tonjok-tonjokan sama dia. Gua mah nggak kepengen ini itu foto-foto ngono lho. Foto-foto nang kantor polisi ya paling gitu-gitu doang gitu kan. Tuh tapi habis nonjok dia hidungnya busuk iku kayaknya puas setengah mampus gua mah. Sumpah. Udah biasa itu orang miskin lagi cari endorse ya. Bilang sama dia ya, hati-hati digerbak ntar ya. Tuh kalau perlu urinnya tuh suruh periksa tuh urinnya. Mungkin jangan-jangan dia suka ngedrugs tuh ya. Ya say. Kalau dia kan sudah murahan tuh. Di mana-mana murah harganya. Semua orang sudah tahu rasanya. Ih. Yuk. Dari laki A sampai laki Z. Ya, dari hidungnya aja udah busuk. Ya. Jengger tuh apa? Kewer-kewer, say. Punyanya dia tuh sudah kewer-kewer, kebanyakan size yang masuk. Nih. Ya memang jualan itu mah. Yuk kemana-mana. Kemampuannya apa suruh nyanyi pales, suruh acting nggak bisa, nggak jadi pemeran utama. Suruh ngapain? Suruh ngomongin orang, masuk ke masalah orang, masuk aja. Karena apa? Kalau nggak gitu nggak bisa makan. Baju minjem apa? Terus ngomongin uang lesbong, dewe lesbi, ono fotonya bong-bongan kambek wong wedo, jilat-jilatan lidah. Kan dia sendiri berarti yang sakit, maling teriak maling. Kayak begitu kamu jadi idola, hah? Itu namanya nyai KW, itu namanya. Nyai itu yang bener-bener kalau orang zaman dulu dibilang nyai itu nyai yang pinter ngaji. Iki kok ngaji gak iso jadi metu toko pondokan. Coba kok ngaji, iso nggak ngaji? Paling begitu. Tapi coba suruh ngomongin orang, pinter banget ini mulut sampai begini. Sampai begitu. Ya kan tuh mami saya ketawa guys, seneng mami saya guys. Hah? Coba orang kalau pinter ngaji, orang kalau seneng ngaji nggak suka guys ngurusin omongan orang, nggak suka guys ikut campur urusan orang. Daripada masalah orang, nah cari duitnya dari masalah orang, say. Kalau nggak gitu nggak bisa bayar utang, say. Nggak ada bank yang mau minjemin duit. Apa? Kalau orang mau pinjam di bank itu harus punya aset. Asetnya apa? Jengger tok. Nyai zaman dulu itu orang-orang darah biru Karyami, adat istiadat tata keramanya tetap betul sekali, Mbak. Nyai zaman dulu tuh darah biru ya mah. Dipanggil nyai itu darah biru. Jadi nyai Dasima, nyai apa? Nah gitu saya. Bukan nyai karena usia tua. Nah itu nyai karena usia tua ditinggal nyai. Nah, kata mama saya, yang udah tua lah mah kalau kewer-kewer kayak kipas, was kan berarti udah tua, say. Kebanyakan size yang masuk, say. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Tak kunjung reda. Kasus Nikita Mirzani semakin menjadi-jadi. Nikita malah salahkan Ustadz Abdul Somad. Tanggapan keras dari Novel Baswedan. Hingga Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia laporkan Nikita Mirzani ke Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa dirinya tidak menistakan agama, dan videonya yang viral telah dipotong-potong. Nikita Mirzani memang sedang menjadi sorotan,
karena disebut menistakan agama Islam. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbil al-qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbil al-qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Nikita Mirzani yang merasa tidak mungkin menistakan agama sendirinya pun akhirnya buka suara. Nikita Mirzani menjelaskan panjang lebar mengenai berita tersebut melalui sederet unggahan di akun Instagram cadangannya. Bukan tanpa alasan, pasalnya berita-berita di berbagai akun gosip, bahkan televisi, dirasa sudah mengganggu. Nikita Mirzani merasa bahwa gosip-gosip tersebut mulai menggiring opini. Dan hal itu membuat Nikita Mirzani seolah-olah menistakan agama. Slide 1, 2, 3 adalah orang-orang yang mengerti sekali dengan agama Islam, sedang ceramah ditonton banyak orang. Kok kalian gak pernah bilang mereka menghina atau menistakan agama Islam? Kalian ini banyak sekali waktu untuk membuat-buat berita untuk menjatuhkan saya. Hanya karena saya selalu berbicara lantang dan selalu suka menyuarakan kebenaran. Kalau kalian ingin menjatuhkan saya, carilah berita yang fresh, jangan dipotong-potong. Itu mah basi. Dan video itu diambil 3 bulan yang lalu, waktu saya sedang berseteru dengan si Burik. Imbuhnya. Saya nggak akan pernah berhenti untuk mengedukasi kalian, supaya kalian lebih pintar dalam memilah-milih mana yang sehat dan sakit. Gimana rakyat Indonesia bisa maju? Dikasih berita hoax aja, dimakan mulu. Untuk yang menghujat saya, apakah hidup kalian lebih baik dari saya? Tandasnya. Nikita Mirzani membuat postingan tersebut dengan memposting jelas muka Ustadz Abdul Somad. Selain itu, baru-baru ini 6 pernyataan Ustadz Das'ad Latif untuk Nikita Mirzani yang menghantam keras. Nikita Mirzani disebut bukan sosok public figure, namun publik kegaduhan. Kemudian, Ustadz Das'ad Latif juga meminta umat Islam tidak memperdulikan Nikita Mirzani. Harus bersikap tegas untuk unfollow akun dan blok konten-kontennya. Ustadz Das'ad yakin orang yang membuat konten gila seperti itu hanya mencari popularitas. Maka umat Islam jangan pedulikan dia. Hukum dengan sanksi sosial. Jangan ikuti kontennya, hilangkan dia dari medsos. Tegasnya. Selain itu, Ustadz Das'ad Latif juga meminta aparat hukum memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang seperti itu. Dan Ustadz Das'ad Latif juga meminta orang-orang yang mencandakan syariat Islam dalam salah satunya bacaan sholat perlu diperiksa kesehatan jiwanya. Dan penutup, Ustadz Das'ad Latif menegaskan mayoritas ulama menghukumi orang yang mencandakan syariat, diantaranya bacaan sholat, adalah keluar dari Islam atau kafir. Selain Ustadz Das'ad Latif, Novel Bamukmin sebut Nikita Mirzani makhluk tak jelas. Bagusnya dikasih bogem, kayak Muhammad Kece. Wasekjen DPP PA 212, Novel Bamukmin menuturkan, pihaknya enggan meladeni Nikita Mirzani yang baru-baru ini diduga melecehkan niat sholat atau bacaan sholat. Kalau buat dia mah, saya mah males ladenin, mubazir banget, kata Novel, Senin 25 Oktober 2021. Novel menyebut, ia menyerahkan ulah janda anak 3 itu kepada umat Islam. Ladeni makhluk yang gak jelas seperti Nikita itu
karena kalau dilaporin juga kadang percuma. Seperti si Kece, walau sudah di dalam tahanan, tetap saja kena bogem, sampai bonyok, sampai dibelopotin kotoran manusia. Ujarnya, untuk menghindari itu semua sebaiknya aparat turun tangan untuk segera proses makhluk yang gak jelas seperti itu. Tuturnya. Sementara itu, PB SEMI, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, melaporkan secara resmi artis Nikita Mirzani terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri, gegara bercandai bacaan niat sholat. Akan tetapi laporan PB SEMI itu belum diterima polisi karena belum cukup bukti. Hari ini kami Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia menghadap ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Mabes Polri, menyampaikan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani, kata Direktur Eksekutif LBH PB SEMI, Gurun Ari Sastra, di Mabes Polri, Jalan Truno Joyo, Jakarta Selatan, Senin 25 Oktober 2021. Jadi kami sudah sampaikan peristiwa hukum tersebut, namun belum bisa keluar untuk tanda bukti laporannya hari ini, karena kami harus melengkapi hal-hal dokumen maupun bukti yang didasarkan petunjuk dari penyidik. Sambungnya. Gurun menerangkan, alat bukti yang belum ada itu terkait dengan video utuh Nikita saat membaca niat sholat. Menurut Gurun, pihaknya akan mencari video itu untuk diserahkan ke polisi. Saya masih kurang alat buktinya, beberapa hal ya, ini terkait dengan isi video itu utuhnya, saya belum dapatkan itu, sehingga saya harus kumpulkan itu dulu. Saya harus temukan itu, saya akan upayakan itu, sehingga nanti akan saya kembali lagi. Saya akan upayakan untuk ini, ungkap Gurun. Gurun menyebut pihaknya melaporkan Nikita Mirzani untuk menjaga keutuhan negara. Dia pun meminta masyarakat tidak ragu-ragu melaporkan peristiwa yang mengganggu stabilitas negara. Urgensinya saya tentu harus melaporkan ini untuk menjaga keutuhan, agar tidak terjadinya kegaduhan yang terus-menerus. Dan ini penting kepada masyarakat sebagai belakang edukasi apapun yang terjadi di lingkungan di Republik Negara kita ini, hal-hal yang membuat kegaduhan, mengganggu keutuhan negara, mengganggu keamanan, stabilitas, berdampak itu, tentu kewajiban kita untuk melaporkan. Maka masyarakat, kami berharap masyarakat untuk tetap harus berani untuk melaporkan semua peristiwa hukum. Tuturnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?